Keinformasi lain pemirsa, seorang jurnalis Tribun Manado Kompas Gramedia Group, Rio Imawan Nur, tewas setelah menjadi korban tabrak lari di ruas jalan Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara. Jurnalis Tribun Manado, Rio Imawan Nur, 37 tahun, meregang nyawa setelah ditabrak kendaraan roda 4 dari belakang. Peristiwa terjadi pada pukul 4:30 dini hari pada Sabtu 11 Maret lalu. Saat kejadian, korban diketahui sedang menuju lokasi peliputan di kota Tomohon. Jenazah Rio dimakamkan di Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang Soisa mengatakan, dari barang bukti yang didapat di TKP, pelaku menggunakan plat nomor bodong. Polisi sudah mengambil rekaman CCTV dari berbagai arah untuk penyelidikan lebih lanjut. Ketua Aji Manado, Franciscus Talokon, mengatakan akan terus mengawal proses penyelidikan kepolisian hingga pelaku tabrak lari ditemukan. Almarhum Rio meninggalkan istri dan seorang anak. Kami akan terus mengawal kejadian ini untuk bisa dengan harapan polisi bisa mengusut tuntas secara cepat mungkin terkait dengan kejadian yang dialami oleh rekan kami. Kami hanya menduga-duga mencegah apakah benar ini kecelakaan murni atau ada kaitannya sebagai seorang jurnalis, sehingga Aji sendiri sementara melakukan tracking terhadap pemberitaan dan bagaimana aktivitasnya almarhum untuk mengetahui kira-kira ada unsur kekerasan terhadap jurnalis atau tidak. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan investigasi kasus tabrak lari terhadap jurnalis di Minahasa, Rio Imawan Nur, sudah bergabung bersama kami dari luar studio Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang Soisa. Selamat malam Pak Tommy. Pak Tommy, apakah kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku penabrak jurnalis Tribun Manado? Terima kasih, selamat malam Mbak Amanda. Jadi perlu kami sampaikan untuk proses penyidikan masih sementara berlangsung, akan pihak kepolisian Resort Minahasa dapat mengungkap kasus tabrak lari ini, tentunya demikian. Baik, sejauh ini alat bukti apa saja Pak yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Untuk alat bukti atau barang bukti yang ditemukan di TKP itu yang pertama potongan bumper yang kami duga merupakan potongan bumper dari mobil Toyota Agya. Berikut satu buah TNKB atau yang disebut plat nomor, yang mana plat nomor itu sudah kita identifikasikan bekerja sama dengan Samsat Polda Manado, dan dipastikan nomor tersebut merupakan plat nomor yang bodong gitu Pak, yang tidak sesuai dengan identifikasi dari nomor yang sebenarnya. Demikian Pak. Baik, Pak Tommy, ada penelusuran yang dilakukan, ada CCTV, ada saksi juga begitu. Bagaimana sebenarnya kronologi dari kejadian tabrak lari ini? Ya, jadi memang mungkin tadi sudah dilihat CCTV itu kalau yang diputar tadi kan merupakan suatu petunjuk CCTV sebelum pasca kejadian itu terjadi, Mbak. Jadi untuk kronologis tentunya perlu kami sampaikan kejadian itu, laka lantas itu tepatnya ya kita perkirakan dari pukul 04.30 sampai dengan 04.50 Mbak. Jadi yang diputar itu tadi sekitar 04.38 yang dimana masih belum terjadi kecelakaan itu Mbak. Baik, Pak Tommy, saat kejadian apakah ada saksi di lokasi yang melihat langsung kejadian? Ya memang perlu kami sampaikan, itu lokasi kejadian itu kan di Desa Tompaso, ya, Jalan Raya Desa Tompaso 2, Kecamatan Tompaso Barat. Kondisi jalan itu lebar, lurus,
kebetulan penerangan yang ada di sana kurang, jadi gelap gitu Mbak. Nah, jadi untuk saksi sendiri kami masih mencari. Ada beberapa saksi yang mengetahui, cuma memang dia tidak melihat langsung ada percikan api yang pada saat kejadian itu ada. Saksi itu pun sempat datang ke TKP memastikan apa percikan api itu. Setelah datang sana, dia melihat ada mobil hitam, jenisnya dia tidak tahu. Pada saat dia datang, mobil itu langsung melarikan diri, gitu Mbak. Baik, Pak Tommy tadi, Ya. silakan Pak. Ya gimana Pak? Ya, jadi kalau tadi Pak Tommy mengatakan sejauh ini selain CCTV, kemudian juga ada plat nomor polisi, tetapi setelah ditelusuri ini bodong begitu. Bagaimana kemudian polisi bisa menemukan siapa pelakunya? Ya, jadi kita tetap berusaha. Kita yang pertama kita sudah tentunya membentuk, kami tidak putus asa, tapi kita mengumpulkan beberapa alat bukti saksi-saksi termasuk dengan pengembangan penyidikan, pembentukan tim khusus, dan sekarang ini masih langsung termasuk pengecekan CCTV pasca kejadian dan sesudah kejadian kita terus mencari Mbak. Dan ada beberapa bukti CCTV yang sudah kita kantongi. Semoga saja kita doakan pelaku bisa kita ungkap dan kita himbau apabila pelaku kalau dia nonton liputan ini, ya mungkin dia bisa menyerahkan diri. Itu Baik. Baik, Pak Tommy, kapan olah TKP akan dilakukan dan apakah sudah bisa terbaca berapa sebenarnya kecepatan mobil saat menabrak sehingga menyebabkan korban meninggal dunia? Jadi olah TKP sudah kita laksanakan, Mbak. Sudah kita lakukan terkait dengan berapa batas kecepatan dari kendaraan tersebut masih belum bisa kita simpulkan. Nanti mungkin kita menunggu dari tim TAA dari Direktorat Lalu Lintas Gakum, kemarin sudah saya koordinasikan, tetapi memang kita tetap berharap untuk menemukan pelaku dari tabrak lari tersebut. Supaya lebih afdol. Terima kasih. Baik. Tentunya kami menanti begitu Pak bagaimana kemudian perkembangan dari penyelidikan dari kasus tabrak lari ini. Terima kasih Kapolres Minahasa, AKBP Tommy Bambang Soisa sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam Pak Tommy.